Oke, berikutnya pembahasan tentang 가족이 몇 명이에요. Keluarganya ada berapa orang gitu ya. 가족 itu keluarga, i adalah partikel subjeknya, penanda subjeknya. Jadi keluarganya, 몇 itu berapa, 명 itu orang ya. Jadi 이에요 itu adalah akhiran untuk yang non formal, akhiran kata benda non formal. Jadi keluarganya ada berapa orang? Kita lihat percakapan 1, Tewail antara Rihan dan Tuan. Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Tuan 씨는 itu keluarga Tuan atau Tuan. 가족이 keluarganya, 몇 berapa, 명 orang. Jadi keluarganya berapa orang gitu ya. Lihat di tabel kuning, orang itu 명 itu untuk kata satuan untuk menghitung jumlah orang ya. Seterusnya jawaban Tuan 어머니하고 형하고 쪽 itu 세 명이에요 ya. Dia bilang ada 3 orang, 세 명이에요 itu 3 orang, yaitu 어머니 ibu ya, hago itu dan, bisa diartikan dan, 어머니 dan 형하고, 형 itu kakak laki-laki, hago lagi, hago dan jo itu saya. Jadi ibu, kakak laki-laki dan saya gitu ya. Seterusnya Rihan 씨는 가족이 몇 명이 있어요. Jadi 몇 명이에요 gitu. Jadi dia tanya lagi, Rihan keluarganya berapa orang gitu. Dijawabnya 네 명이에요. Ada 4 orang ya. 네 itu 4. 네 명이에요. Ada 4 orang. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Gitu ya. 저는 ada saya katanya ya. Terus 아버지 ayah, 하고 dan ibu, 어머니 ya. Ada ibu dan 여동생 itu adik perempuan ya. 있어요 itu ada ya, untuk menyatakan ada. 여동생이 있어요 gitu. Itu keterangan tentang kata ita. Ita itu adalah asal kata dari ada, yang tadi 있어요 itu juga ada, asal katanya adalah ita ya. Ita ketika diubah dalam bentuk non formal menjadi 있어요. Nanti kalian ulang lagi pelajaran kemarin gimana cara merubahnya. Nanti kalian lihat lagi di tabel yang kemarin tentang perubahan kata dasar menjadi non formal ya. Oke. Kita lihat tabelnya. Yang ita ada mempunyai arti memiliki atau ada, ataupun bisa arti punya gitu ya. Muncul setelah kata benda yang ditempelkan partikel i atau k gitu ya. Seperti biasa kalian lihat, partikel i itu menempel pada kata benda yang akhirannya konsonan. Partikel ga itu menempel kata benda yang akhirannya vokal ya. Jadi isoyo, ita gitu ya, itu selalu selalu dibarengi, selalu sebelumnya itu ada kata benda gitu, baru selanjutnya ada isoyo. Intinya kalau ada kata isoyo itu pasti sebelum kata isoyo ada kata bendanya gitu ya. Jadi antara kata benda selanjutnya ada kata isoyo, itu di tengahnya harus kita letakkan partikel penanda i atau ga. Kita perhatikan sesuai dengan akhiran kata bendanya konsonan apa vokal, nanti sesuaikan, letakkan i atau ga. Itu contohnya ada lagi 저는 우산이 있어요 gitu ya. 저는 saya. Usan itu payung. Jadi karena akhirannya n, nien itu ditambahkan partikel i. Jadi 우산이 있어요. Saya mempunyai payung gitu. Saya ada payung gitu ya. Atau contoh yang kedua itu 지금 열쇠가 있어요. 지금 sekarang, 열쇠 itu kunci ya. Jadi karena 열쇠 itu adalah akhirannya vokal, jadi kita tambahkan ga. 열쇠가 있어요 gitu. Sekarang ada kuncinya gitu ya. Oke, selanjutnya ada kosakata tentang keluarga. 가족 itu keluarga. Oke. Kita perhatikan dulu.
itta yang pertama, itta itu kata dasar dari isoyo tadi. 저는 여동생이 있어요. Saya mempunyai adik perempuan katanya. Kalau yang kedua opta itu tidak ya, untuk menyatakan tidak mempunyai. Jadi 저는 여동생이 없어요, berarti dia tidak punya adik perempuan. 누나가 있어요, tapi dia mempunyai kakak perempuan gitu ya. Seterusnya itu ada lagi manta itu banyak gitu ya, artinya banyak. 저는 가족이 많아요. Nah, manayo itu adalah bentuk perubahan non formalnya dari manta tadi ya. Jadi dia menyatakan keluarga saya banyak gitu. 살다 우리 가족은 베트남에 살아요. 우리 가족은, 우리 itu kita atau kami, 가족 itu keluarga. Jadi keluarga kami, keluarga kita atau keluarga saya boleh. Itu Vietnam itu Vietnam. Itu adalah partikel penanda tempat, jadi di Vietnam. Sarayo itu tinggal ya, asal katanya salta tapi diubah dalam bentuk non formal menjadi sarayo, jadi tinggal, keluarga saya tinggal di Vietnam katanya. Kita lihat ini tentang struktur tentang cara memanggil ibu, ayah, kakak, abang dan lain sebagainya. Kita perhatikan dulu pertama, kakek, 할아버지 ya, kakek. Kalau nenek, 할머니, nenek. Ayah, 아버지. Ibu, 어머니 ya. Seterusnya, ini ada dua perbedaan jika aku laki-laki dan jika aku perempuan. Itu kita maksudkan, ini kita mengartikan. Yang pertama dulu, jika aku laki-laki ya. Seandainya kalau posisi kita itu laki-laki nih, seandainya kita posisinya laki-laki, perhatikan gambarnya, nah itu aku ya. Nah, kalau seandainya dia laki-laki, kalau memanggil kakak perempuannya itu nuna ya, memanggil kakak perempuannya nuna. Kalau dia laki-laki, memanggil kakak perempuannya nuna. Seterusnya, kalau dia laki-laki, memanggil abang laki-lakinya itu hyong ya. Dan seterusnya, istrinya buin gitu ya, dia panggil istrinya buin. Kalau adik perempuannya yodongseng, kalau adik laki-lakinya namdongseng gitu. Nah, jika posisinya, jika aku perempuan katanya. Nah, kalau misalnya dia perempuan, kita perhatikan tabel yang kedua itu dia perempuan. Terus gimana manggil kakak perempuannya? Beda sama yang tadi yang di atas. Kalau kita perempuan, manggil ke kakak kita perempuan tuh oni. Kalau kita manggil ke abang kita laki-laki, kita nih perempuan kan, manggil abang laki-laki tuh opa. Jadi ada perbedaan antara panggilan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau panggilan adik itu sama, oke? Seterusnya, kalau suami, nampion ya, suami. Kalau adik tadi sama aja. Adik perempuan ya tongseng, adik laki-laki nam tongseng, oke? Nah, kalau misalkan anak, kalau anak laki-laki kita panggil adil ya, anak laki-laki. Kalau seandainya itu untuk anak kita sendiri, misalkan kalau kita punya anak adil, anak laki-laki, adil itu anak perempuan ya. Seterusnya kita perhatikan mumboknya, tata bahasanya hago tadi ya. Hago ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata benda ya secara setara gitu. Ini bisa diartikan juga dan gitu ya, diartikan juga dan atau bersama, bisa digunakan seperti itu. Hago ini mirip dengan wa atau gua gitu. Kemarin juga artinya wa atau gua itu artinya dan. Kita lihat percakapannya. 지금 뭐예요? Sekarang sedang apa? Katanya. 아침을 먹어요. Katanya. 아침 itu pagi ya. 먹어요 itu makan. Jadi makan pagi atau sarapan. Nah, bisa kita artikan sarapan. Makan pagi itu sarapan ya. Jadi gitu. Seterusnya 빵하고 과일을 먹어요. 빵 itu roti. 하고 dan. 과일 itu buah ya. Il itu penanda partikel objek. Mokoyo itu makan. Jadi dia makan roti dan buah. 지금
혼자 살아요? katanya. Apakah Anda sekarang tinggal sendirian? Jika itu sekarang ya. 혼자 itu sendirian gitu, sendirian. 살아요 itu tinggal. Jadi apakah dia tinggal sendirian? Katanya. 아니요, 아니요. Berarti tidak. 부모님하고 같이 살아요. Bersama, dia tinggal bersama dengan orang tuanya ya. 부모님 itu orang tua, hago itu bersama ya. Nah, ini berbarengan dengan kaci itu bisa diartikan bersama dengan gitu. Kaci itu artinya juga bersama. Cuman kalau udah ada hago kaci itu bersama dengan gitu. Sarayonya tinggal, dia tinggal bersama dengan orang tuanya. Oke, kita lihat perbandingannya. Kerigo juga ini digunakan untuk menghubungkan kalimat depan dengan kalimat belakangnya secara berurutan. Kerigo itu berbeda dengan hago yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda dengan setara, gitu ya. Kita lihat contohnya. 저는 여동생하고 남동생이 있어요. 저는 여동생 itu adik perempuan, hago, dan 남동생 itu adik laki-laki, 있어요 itu mempunyai ya atau ada. Seterusnya contoh yang kedua itu 저는 여동생이 있어요. 그리고 남동생이 있어요. Itu bedanya. Kalau yang hago tadi itu untuk menyambung kalimatnya terusan gitu, terus saja boleh kita sambung sampai 2, 3, 4 kata benda gitu atau lebih. Itu artinya dan seterusnya ya. Kalau yang kerigo ini kita berhenti dulu nyebutinnya kayak tadi. 저는 여동생이 있어요. titik itu udah berhenti dia. Selanjutnya dia lanjutin lagi kerigo, lalu gitu, kemudian. Nah, bedanya di situ ya. 그리고 kemudian 남동생이 있어요. Juga ada adik laki-lakinya. Saya ada adik perempuan katanya. Dan juga katanya. Atau lalu kemudian gitu ya. Saya juga mempunyai adik laki-laki gitu. 그리고 seperti itu penggunaannya. Perbedaan antara hago dan 그리고 kira-kira seperti itu. Oke? Oke, selanjutnya ini ada latihannya. Kita bahas saja. Oke, kita bahas. Kita lihat contohnya. 가족이 몇 명이에요? Keluarga Anda ada berapa orang? Kita lihat gambarnya. Dia bilang 3명이에요. Ada 3 orang katanya ya. 남편하고 딸이 있어요. Ada suaminya, ada anaknya katanya gitu. Ada suami dan anak perempuan, oke? Gitu. Nanti kalau mengisi ini sama juga. Nanti nomor satunya itu dia keluarganya juga ada 3 orang katanya. 3명이에요 gitu. Ada anne ya, anne itu istri katanya, dan anak laki-laki a들. Jadi anne하고 a들이 있어요 gitu ya. Ada istri dan anak laki-laki. Kemudian nomor 2 itu juga dia bilang 3 orang. Jadi ada 아버지하고 어머니가 있어요 gitu ya. Kalau nomor 3 itu ada 할머니, ada nenek ya, ada 할머니하고 형이 있어요. Ada nenek dan abang katanya, abang laki-laki. Seterusnya kalau untuk yang nomor 4 itu dia keluarganya ada 4 orang katanya, 4 orang termasuk dia sendiri gitu ya. Jadi ada ayahnya, 아버지하고 어머니하고 누나가 있어요 ya, ada ayah, ada ibu dan kakak perempuannya gitu. Seterusnya kita lihat percakapan kedua, Tewail ini antara Tuan dan Rihan. Kita baca. 이 사람이 리한 씨 여동생이에요. Gitu. Artinya orang ini adik perempuan Rihan, katanya adik perempuan Rihan kah? Gitu ya. I itu ini juga artinya. Kalau ini kita perhatikan tabel yang kuning, ini untuk kata ganti tunjuk, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan pembicara ya, kata ganti tunjuk, oke?
Ini untuk kata ganti tunjuk. Misalkan orang ini. Jadi saram itu orang. Jadi kalau orang ini i saram gitu ya. Kalau orang itu ke saram gitu ya. Kalau orang itunya yang jauh dari pendengar, jauh dari pembicara, berarti pakai jo ya, jo saram gitu. Ya, contohnya ada i saram은 회사원이에요. Orang ini adalah pegawai swasta atau pegawai perusahaan gitu ya. Atau lagi saya i cek juga bisa. Dia nggak harus tentang orang, tapi tentang kata benda untuk menunjuk atau kata ganti tunjuk untuk sebuah benda ya, baik itu buku dan lain sebagainya bendanya. Contoh kalau buku ini ya i cek gitu ya, i 책을 읽어요 gitu. Oke. 저는 이 책을 읽어요. Saya membaca buku ini. 읽어요 itu membaca. Oke. Kita lanjut tadi percakapannya. 이 사람이 리한 씨 여동생이에요. Orang ini apakah adik perempuan Rihan? Katanya ya. 네, 맞아요 katanya. Ya, benar. 맞아요 itu benar, oke. 제 여동생이에요. Ini adik perempuan saya gitu ya. J ini untuk menyatakan kepemilikan. Kita lihat di tabel kuning yang sebelah kanannya lagi, J saya. Itu menyatakan kepemilikan saya gitu. Pemilikan kita ya digunakan untuk bentuk formal gitu. Sedangkan ne untuk bentuk yang tidak formal. Kita perhatikan contohnya 이게 제 가방이에요 gitu. 이게 ini gitu ya. J saya, kabang tas. Jadi ini tas saya gitu ya. Seterusnya contoh kedua, 제 여동생은 선생님이에요. Adik perempuan saya katanya itu adalah guru gitu ya. Intinya kalau mau bilang sesuatu kepemilikan saya itu pakai J gitu. Mau keluarga saya, misalkan kalau keluarga saya J Kajok gitu ya. Kalau misalkan nama saya, nama itu irem, berarti J irem gitu. Oke. Selanjutnya, 쇼동생이 정말 예뻐요 katanya. 쇼동생이 itu adiknya, 정말 itu sungguh, benar-benar gitu atau sangat gitu ya. 예뻐요 cantik gitu. Adik perempuannya benar-benar sangat cantik gitu katanya. 지금 몇 살이에요? 지금 sekarang 몇 itu berapa? Kalau menanya umur, 몇 살이에요? gitu. Sal itu juga artinya umur ya. Jadi dijawabnya 20살이에요 gitu ya. Dia bilang umurnya 20 tahun. Oke. Oke, selanjutnya 여동생은 남자친구가 있어요 katanya. 여동생은 adik perempuannya katanya. 남자친구, 남자 itu laki-laki ya, 친구 itu teman, jadi teman laki-laki. Ga partikel penanda objeknya, teman laki-lakinya katanya. 있어요 itu ada, apakah ada teman laki-lakinya, atau bisa diartikan pacar gitu ya, teman laki-laki. Apakah ada pacarnya gitunya? 아니요 katanya. Tidak, 없어요 tidak punya atau tidak ada gitu. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa percakapan bisa dibaca ya. Misalkan ini percakapannya 민수 씨 아들은 몇 살이에요? Berapa umur anak laki-laki Minsu? 3살이에요. 3 tahun. Seterusnya 민수 씨는 나이가 어떻게 되세요? Umur Minsu berapa? Nah, ini adalah bentuk honorobik atau bentuk tingkat sopan gitu ya kalau menanyakan umur orang. Biasanya untuk kita menanyakan kepada orang yang lebih tua dari kita atau jabatannya lebih tinggi dari kita, kita gunakan 나이가 어떻게 되세요? Itu berapa umurnya gitu. Kalau yang tadi 몇 살이에요 itu juga menanyakan umur. Itu biasanya dipakai untuk yang misalkan kepada orang yang umurnya setara dengan kita, di bawah dengan kita gitu, atau orang yang memang udah akrab dengan kita, atau bisa dibilang teman-teman keseharian lah,
tapi kita belum tahu umurnya gitu, kita nanyain aja gitu ya. Ini bukan untuk di tempat-tempat formal penggunaannya, itu hanya dalam kehidupan keseharian aja. Tapi kalau misalkan di tempat formal atau ketemu di suatu tempat kerjaan, kita baru kerja di sana gitu ya, terus ketemu orang yang lebih tua dari kita, yang pangkatnya lebih tinggi dari kita, itu lebih baik gitu, lebih baik menggunakan naiga otoke deseyo gitu. Itu artinya juga umurnya berapa gitu ya. Itu tingkat lebih sopan kita menanyakan kepada orang yang lebih tua dari kita, oke? Seterusnya juga kita bahas lagi yang selanjutnya tentang kosakata ya, tentang kosakata 위모와 성격 gitu ya, penampilan dan sifat katanya. Kita lihat lagi, ini ada tabelnya. 예쁘다, 예쁘다 itu cantik ya, itu asal katanya 예쁘다. Seterusnya 멋있다, 멋있다 itu ganteng ya. Kita lihat percakapannya. 여동생이 정말 예뻐요 katanya. Adik perempuan sungguh cantik. 정말 itu sungguh, 예뻐요, 예뻐요 itu bentuk non formalnya, diubah di bentuk non formal menjadi 예뻐요. Kalau asal katanya tadi 예쁘다, nanti kalian belajar lagi. Kemarin udah kita belajar, oke? Seterusnya 제 남자친구가 멋있어요 katanya. 제 남자친구가 berarti pacar saya atau teman laki-laki saya, 멋있어요, ganteng katanya gitu ya. Seterusnya ada 키가 크다 sama ki가 적다. ki가 크다 itu tinggi, ki가 적다 itu pendek ya. Jadi 제 친구는 농구 선수예요 gitu. 제 친구는 teman saya 농구 선수예요. 농구 itu basket, nonsu atlet ya. Jadi dia atlet basket katanya. 키가 커요, badannya tinggi, oke? Seterusnya i 아이는, ai itu anak, i ini jadi anak ini 5살이에요. 5 itu 5, sal itu umur, jadi umurnya 5 tahun katanya. 키가 작아요, 작아요 itu badannya pendek, oke? Badannya pendek katanya. Terus gambarnya yang berikut 날씬하다. 날씬하다 ini langsing ya. Kalau yang sebelahnya itu 뚱뚱하다. 뚱뚱하다 itu gemuk. Oke, kita baca lagi keterangannya. 이 여자는, 여자 itu perempuan, i ini, 이 여자는 perempuan ini, 키가 커요, badannya tinggi katanya, badannya tinggi. 그리고 dan juga atau dan 날씬해요, 날씬해요 langsing. Seterusnya 저는 조금 뚱뚱해요, 저는 saya katanya. 조금 itu sedikit katanya ya, sedikit. gemuk, 뚱뚱해요 gemuk. 매일 운동을 해요, 매일 itu setiap hari, 운동을 해요 katanya berolahraga. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi tentang kalimat berikutnya yang di bawah. 영화를 봐요, 영화를 봐요 itu menonton film, oke? 영화 itu film, 봐요 itu menonton ya. 아주 재미있어요, 아주 itu sangat gitu ya. 재미있어요 itu seru atau menyenangkan, jadi sangat menyenangkan katanya. Seterusnya 수피가 씨는 친절해요 katanya. 친절해요 itu adalah ramah ya, baik hati gitu, ramah, baik hati. Oke, selanjutnya 할아버지를 도와줘요 itu membantu kakek atau menolong kakek. 제 동생은 똑똑해요. 똑똑해요 itu adalah pintar ya. Jadi adikku pintar. 수학을 잘해요. 수학 itu matematika. 을 adalah partikel penanda objeknya. 잘해요 itu sama juga artinya pintar. Oke.
저는 활발해요. Itu adalah saya aktif gitu. Dia seorang yang sangat aktif ya. 운동을 좋아해요. 좋아해 itu suka, 운동 itu olahraga. Jadi dia suka berolahraga. Selanjutnya 동생은 얌전해요. Adikku pendiam katanya. Seterusnya 책 읽기를 좋아해요. Oke, cek ini adalah buku. Ilki, kalau ilta itu adalah membaca. Nah, ini kenapa dibuat ilki? Ki itu adalah salah satu cara merubah kata kerja menjadi kata benda gitu ya. Ada juga yang pakai ki. Jadi dia membuat ilki gitu ya. Asal katanya ikta itu membaca, itu adalah kata kerja, diubah dalam bentuk kata benda, danya harus dihilangkan dulu kemudian ditambah ki, jadi iki gitu ya. Itu membaca buku, ini udah dalam bentuk benda ya, udah bentuk objek dia, makanya ditambah partikel re ya. Selanjutnya dilanjutkan kata sifatnya 좋아해요, itu suka, jadi suka membaca buku. Seterusnya Rihan 씨는 낮에 일해요. Rihan 일해요 itu bekerja, 낮 itu pada siang ya, siang hari. Adalah partikel penanda waktunya. Jadi dia bekerja pada siang hari. Oke, selanjutnya 밤에 공부해요. 밤에 itu pada malam harinya, 공부해요 belajar. Jadi malam harinya dia belajar. Seterusnya 아주 부지런해요. 아주 itu sangat ya, 부지런해요 itu rajin. Jadi dia sangat rajin. Oke, selanjutnya kita bahas lagi mumboknya. Tata bahasanya partikel e ya, tentang partikel e ini udah kita baca kemarin-kemarin juga udah dibahas. Ini diulang lagi, itu menunjukkan tempat ya, keberadaan tempat atau keberadaan barang atau orang ya, ditempelkan di belakang kata benda yang berhubungan dengan tempat. Dan partikel ini juga menunjukkan arah kepergerakan gitu ketika digunakan dengan kata kerja kada, pergi, atau oda, datang gitu ya. Misalkan contohnya 리한 씨는 지금 사무실에 있어요. Nah, itu artinya 지금 sekarang, 사무실에 itu kantor ya. Jadi partikel penunjuk tempatnya pakai di. Jadi di kantor, 있어요 ada gitu. Jadi Rihan sekarang ada di kantor. Seterusnya 책이 책상 위에 있어요. 책이 itu buku ya, bukunya. 책상 itu meja, 위 itu atas. Jadi ditambah partikel e menjadi di atas meja. 있어요 ada. Jadi bukunya ada di atas meja gitu. Oke, selanjutnya 저는 내일 시장에 가요. 저는 saya, neil itu besok ya, 시장 itu pasar, ditambah partikel e, keterangan tempatnya, jadi ke pasar, kayo itu pergi, jadi saya besok pergi ke pasar ya. Seterusnya partikel e ini juga ditempelkan pada kata benda yang menunjukkan waktu. Oke, selain dari menunjukkan tempat, dia juga untuk menunjukkan waktu. Selain itu bisa juga mempunyai arti kala atau waktu yang terjadi dalam suatu keadaan atau kondisi. Kita perhatikan contohnya. 내일 1시에 만나요. 내일 besok, 1시에 itu pada pukul 1, 만나요 bertemu ya, berasal dari kata manada, asal kata dasarnya diubah dalam bentuk non formal menjadi 만나요. Seterusnya 저는 아침에 운동해요. 저는 saya, 아침에 itu pada pagi hari, 운동해요 berolahraga. 주말에 친구하고 같이 식당에 가요. Oke, ini 주말에 ini pada akhir pekan ya. 친구하고 같이 ini bersama gitu ya, bersama teman-teman. 친구 itu teman, 하고 같이 ini bisa diartikan bersama gitu ya.
Sikdang itu rumah makan, kantin atau restoran. Partikel e-nya menandakan untuk keterangan tempat. Jadi ke rumah makan, kayo itu pergi. Jadi dia pergi ke rumah makan bersama teman-temannya di akhir pekan ya. Jumare itu akhir pekan. Selanjutnya ini ada pogi juga, ada latihannya. Kita lihat contohnya. Tuan 씨는 어디에서 있어요? Tuan di mana katanya. Tuan, odi itu di mana, isoyo itu ada, jadi ada di mana gitu ya. Jibe isoyo katanya. Jib itu rumah, partikel i-nya penanda keterangan tempatnya, jadi di rumah. Isoyo itu ada, jadi ada di rumah katanya. Nanti ini perhatikan gambarnya, dia ada di mana posisi sesuai gambar ya. Itu diisi seperti contohnya poginya. Oke, selanjutnya ada aktivitas waltong, aktivitas kita baca contohnya. 가족에 대해서 보기처럼 이야기해 보세요. coba ceritakan tentang keluarga seperti contoh gitu. 가족이 몇 명이 있어요? atau 몇 명이에요? Keluarga Anda ada berapa orang? Kajoki itu keluarga ya, dan partikel i ini untuk penanda subjeknya bisa kita artikannya gitu. Jadi keluarganya, miot itu berapa, myong itu orang ya, untuk satuan orang. Myong itu orang, jadi keluarganya ada berapa orang katanya. Iya itu akhiran pertanyaan yang bentuk non formal ya. 아버지, 어머니, 저 3명이에요 katanya. Ada ayah, ibu, saya. Jadi 3 orang, ada 3 orang. 아버지는 어디에 살아요? 아버지, ayah katanya. Partikel nen ini penanda subjeknya, dia sebagai subjeknya. Jadi diimbuhkan partikel nen ya. Jadi 아버지 ini adalah subjek dari pokok pertanyaannya. 아버지는 ayah 어디에 살아요? 어디에 di mana? 살아요 tinggal. Jadi ayah tinggal di mana? Indonesia에 살아요. Indonesia에 di Indonesia. 살아요 tinggal. Jadi tinggal di Indonesia. 연세가 어떻게 되세요? Umurnya berapa? Ingat ya, ini untuk yang lebih sopan, kita menanyakan untuk umur orang tuanya ya, walaupun kita sedang berbicara dengan anaknya gitu ya, atau kita berbicara sama teman kita, tapi kita menanyakan entah itu umur ayahnya, orang tuanya, atau saudaranya yang lebih tua daripada kita. Jadi kita gunakan yang bahasa yang sopan. 연세가 어떻게 되세요? gitu. Umurnya berapa? gitu. 70살이세요 katanya. 70 tahun ya. Iren itu 70, sal itu untuk menyatakan tahunnya. Dan ini bentuk iseo. Iseo ini adalah jawaban juga dalam bentuk yang sopan gitu ya. Ini untuk bentuk yang lebih sopan. Jadi pakai sariseo gitu ya. Oke, selanjutnya ada kuisnya. 알맞은 말을 하세요. 가족이 모두 nanti berapa gitu jawabannya. 가족이nya berapa semua. Sesuai dengan percakapan yang di atas tadi. Ada 3 orang. Jadi 3명이에요 ya. Itu jawabannya 3명이에요. Seterusnya 아버지는 orang mana? Tinggalnya di mana? 살아요. Sarayo tinggalnya tadi di Indonesia ya. Jadi jawabannya yang Indonesia. Indonesia에 살아요. Terus 아버지는, 아버지 연세는 berapa umurnya? Tadi di atas. Percakapan di atas, sesuai percakapan yang di atas, umurnya 70 tahun ya. Jadi 70 tahun. Jawabannya itu yang kedua, 70살이세요. Oke. Selanjutnya ini ada 문화, budaya. 넓은 말과 반말. Ini 넓은 말 ini adalah bahasa halus ya, bahasa halus, bahasa bentuk sopan, lebih sopan. Kwa itu dan 반말 itu bentuk biasa yang kita pakai keseharian untuk yang secara rata-ratanya dalam pergaulan sehari-hari yang umurnya sederajat atau yang lebih muda daripada kita. Kita lihat perbandingannya.
nopenmal bentuk honorific ya, bisa disebut juga bentuk honorific. Odi gaseyo gitu. Kalau kita menanyakan kepada orang yang lebih tua, kita lebih menggunakan yang bentuknya sopan, itu akhirannya seyo gitu ya. Odi gaseyo itu mau kemana gitu ya. Itu kalau kita nanyain yang lebih tua. Perhatikan gambarnya ya. Anak perempuan kecil menanyakan kepada nenek yang lebih tua. Odi gaseyo katanya. Mau pergi kemana? Sementara bentuk yang panmal sebelahnya itu bentuk non honorific, itu dia sesama teman ya, sama-sama remaja. Itu dia hanya menanyakan odika gitu ya. Itu adalah bentuk akrab gitu, bentuk bahasa dalam bentuk yang biasa, bentuk akrab gitu ya. Odika katanya, itu sama artinya pergi kemana gitu. Terus yang sebelahnya ini ada kumawayo gitu ya. Kumawayo juga bentuk sopan untuk sesama atasannya, itu dia memberikan surat kepada atasannya, jadi dia gunakan bahasa yang lebih sopan gitu ya. Kumawayo gitu ya, atau kumasumita, kamsahamnida itu juga sopan. Tapi kumawayo ini termasuk sopan juga walaupun dia dalam bentuk non formal, tetapi masih dalam kondisi sopan gitu ya. Kalau yang kumo gitu, kumawo cuman kumawo aja, itu bentuk kasar ya, atau bentuk biasa, bentuk akrab sesama teman, jadi biasa aja kumawo gitu ya. Oke, kita baca yang selanjutnya yang di bawah. Oke, kita baca yang di bawahnya keterangannya. 한국에는 넓은 말과 반말이 있습니다. 보통 자신보다 나이가 많은 사람에게는 넓은 말을 사용합니다. 그리고 자신보다 나이가 어린 사람에게는 반말을 사용합니다. 하지만 자신보다 나이가 어려도 저만한 사람이나 별로 가깝지 않은 사람에게는 넓은 말은 사용하는 것이 좋습니다. 한편 자신보다 나이가 많아도 아주 가까운 사람에게는 반말을 사용하기도 합니다. Oke, itu ada keterangannya di bawah. Dalam bahasa Korea ada bentuk bahasa honorific yang tadi ya, nopenmal. Nopenmal itu honorific atau bentuk lebih sopan gitu ya. Dan non honorific atau bentuk biasa, panmal. Panmal ini bahasa yang biasa, bentuk akrab ya. Bentuk honorific ini digunakan ketika berbicara dengan orang yang usianya lebih tua, udah kita jelaskan tadi, atau kepada orang yang derajat atau tingkatannya lebih tinggi daripada kita gitu ya, seperti bos kita dalam kerja ataukah guru keseharian kita gitu ya. Seterusnya, sedangkan bentuk non honorific ini digunakan ketika berbicara dengan orang yang usianya lebih muda atau yang setara dengan kita gitu ya. Seperti itu. Walaupun usia lawan bicara lebih muda, sebaiknya tidak menggunakan bentuk honorific ya. Itu untuk ketika kita bertemu pertama kali gitu ya, atau belum akrab gitu ya. Misalkan kita punya teman nih baru kenal atau baru pertama ketemu, memang dia lebih muda dari kita gitu, nampak gitu ya. Nah, itu sebaiknya untuk ketemu orang pertama kali kita gunakanlah bahasa yang halus, bahasa yang sopan gitu ya. Atau orang yang belum terlalu kita kenal akrab gitu ya, masih bertemu 1-2 kali gitu ya. Nanti kalau udah akrab, udah kayak teman setongkrongan, udah biasa ketemu, biasa itu boleh pakai bahasa yang banmal ya, yang bahasa yang akrab gitu. Namun sebaliknya juga, walaupun usia lawan bicara kita lebih tua, kita juga bisa menggunakan bentuk yang honorific jika sangat akrab. Nah, ya intinya itu tergantung kita. Kalau udah akrab, bener-bener udah akrab sama orangnya, sekalipun dia lebih tua dari kita, namanya ibaratnya itu udah bestie ya kan. Udah bestie nggak ada masalah, mau gunain bahasa yang biasa juga nggak apa-apa. Janji saling mengerti ya, udah tahu gitu, udah menyesuaikan diri, udah biasa menggunakan bahasa itu dalam keseharian, jadi nggak akan tersinggung. Kalau orang yang baru pertama kali kita ketemu, otomatis akan terkesan seperti kasar gitu kalau kita menggunakan bahasa yang akrab tadi, yang biasa tadi. Oke, selanjutnya ini kita perhatikan contohnya, nopenmal bentuk honorific dan panmal bentuk non honorific. Ini ada artinya, itu kita perhatikan dulu. Ne ye itu bentuk yang lebih
sopannya itu mengartikan iya gitu kan, kadang dibilang ne, ye itu bentuknya sopan. Tapi kalau cuma bilang gitu, ada juga orang Korea yang bilang berarti aja itu iya juga artinya. Itu mungkin dia dalam bercakap atau berbicara dengan teman-teman sejawatnya gitu ya. Anio bentuk yang sopan. Kalau ani itu bentuk yang biasa, bentuk akrab biasa, itu artinya tidak, bukan ya. Seterusnya kumawo itu bentuk yang lebih halus, terima kasih. Kumawo itu bentuk biasa. Mianneo juga bentuk yang halus, itu artinya maaf ya. Kalau mianne juga maaf, itu bentuk yang biasa, akrab ya. Isoyo itu ada bentuk yang lebih sopannya. Kalau bentuk akrab, bahasa akrab biasa itu iso itu ya, itu pun ada. Mokoyo itu makan, bentuk lebih sopan. Kalau biasanya moko ya, biasanya itu dihilangkan ionya di belakang. Kalau bahasa-bahasa akrab itu tanpa akhiran ionya, jadi moko gitu makan. Seterusnya cayo itu tidur. Kalau bahasa akrabnya, dalam bahasa kasarnya ca gitu ya, itu tidur. Oke. Selanjutnya 빙칸에 알맞은 말을 쓰세요. istilah kota dengan kata yang tepat. 한국에는 나쁜 말하고 이 있습니다. Dalam bahasa Korea terdapat bahasa bentuk honorific formal dan bentuk yang non honorific ya, atau 반말. Oke. 네, 예, 이 반말은 입니다. Bentuk honorific dari ini atau ye adalah tadi itu ya, artinya sama-sama iya itu. 미안해이 나쁜 말은 입니다. Bentuk honorific dari 미안해요 adalah 미안해 gitu ya. Selanjutnya ini juga ada latihan menyimak. Ini Ditki, kita nggak usah bahas dulu. Kita lanjut lagi pembahasannya yang latihan membaca. Oke. 다음 그림을 보고 맞은 문장을 고르십시오. pilihlah 문장 itu kalimat, 맞는 itu adalah yang paling sesuai, paling tepat. 보고 dan lihat atau perhatikanlah. 그림을 itu adalah gambar, 다음 itu berikut. Jadi gambar berikut. Kita perhatikan gambarnya. Itu ada ayah, ada ibu, dan ada anaknya ya. Jadi ini yang lebih tepatnya jawabannya yang mana tuh? Kita perhatikan satu-satu. 동생이 많아요. Adiknya banyak. Salah ya. Itu di sana cuman anaknya satu. Terusnya 아버지가 없어요. Ayahnya tidak ada. Ada dong ayahnya ya, di gambar itu nomor 1 ada. 할머니가 있어요. 할머니 neneknya ada. Nggak ada dong di gambarnya ya. Jadi salah. Kita lihat lagi jawabannya yang nomor 4. 가족이 3명이에요. 가족이 keluarganya 3명, 3 orang. Oke, benar ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 4. Seterusnya kita perhatikan nomor 2 gambarnya. 누나는 키가 커요. Kakaknya tinggi ya, tinggi besar badannya. Seterusnya nomor 2 itu 누나는 회사에 가요. Kakaknya pergi ke perusahaan atau pergi ke kantor. Salah ya. 누나는 한국에 살아요. Kakaknya tinggal di Korea. Salah juga. 누나하고 형이 있어요. Ada kakak dan abangnya. Nggak ada ya. Hanya ada gambar 1 orang. Berarti jawabannya yang benar adalah nomor 1. 누나는 키가 커요. Menyatakan kakaknya itu tinggi besar badannya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat gambarnya 여동생. 여동생이 없어요. 여동생 없어요 itu artinya 없어요 tidak ada. Adiknya tidak ada. Ini jawabannya salah ya, karena di sana adalah gambar adiknya. Keduanya, 여동생이 예뻐요. Adiknya cantik. Ketiga, 여동생이 집에 없어요. Adiknya tidak ada di rumah. Ini salah ya, itu tidak ada penjelasan atau gambar rumahnya. 여동생이 2명이에요. Adiknya ada 2 orang. Salah ya.
Yang benar 1 orang. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang menjelaskan gambarnya adalah 여동생이 예뻐요. Adiknya cantik ya. Selanjutnya ini juga ada latihannya, kita bahas lagi. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong. Kita baca, 여동생이 있어요. Apakah Anda mempunyai adik perempuan atau ada adik perempuan gitu ya? 있어요 ada, 여동생 itu adik, dan i adalah partikel penanda subjeknya ya. Seterusnya 아니요 katanya. 아니요 berarti kalau dia bilang tidak tidak berarti jawabannya untuk melanjutkannya adalah tidak ada ya. Jadi jawabannya itu adalah yang 3 없어요. Jadi 아니요 없어요. Tidak ada itu. Seterusnya nomor 5 가족이 어디에 살아요? Keluarganya tinggal di mana katanya ya. Jawabannya itu kita baca dulu, 아버지 어머니는 인도네시아에 살아요 gitu ya. Kalau untuk menyambung dua kata benda kita menggunakan apa? 아버지 하고 ya. 하고 itu bisa dan atau bersama. 아버지 하고 어머니는 인도네시아에 살아요. Ayah dan ibu atau ayah bersama ibu saya tinggal di Indonesia gitu. Kita perhatikan lagi latihannya. 다음 그림을 보고 많은 문장을 그리십시오. Kita pilih ya kalimat yang paling tepat untuk gambar yang berikut, yang gambar di bawah ini. Pertama itu gambar seorang perempuan ingin pergi ke perusahaan. Ini jawabannya nomor 1 ya. 언니는 회사에 가요. Itu paling tepat adalah jawabannya nomor 1. Kakak perempuan pergi ke perusahaan. Kalau nomor 2 itu 언니는 경찰관이에요. Kakak adalah seorang polisi. Salah ya, dia bukan polisi. Seterusnya 언니는 회사에 있어요. Itu adalah kakaknya ada di perusahaan. Dia belum ada ya. Di gambar ini dia masih dalam perjalanan menuju perusahaan. Berarti salah, kurang tepat. 언니하고 여동생이 있어요. Ini adalah kakak dan adik perempuannya ada. Tidak ada ya. Ini hanya ada gambar 1 orang ya. Jadi salah, kurang tepat jawabannya. Nomor 2 itu perhatikan anak kecil yang dalam lingkaran yang baju kuning celana biru. Itu menggambarkan anak kecilnya seperti apa? Kita lihat jawabannya. 얌전해요. Pendiam. Salah ya, nomor 1 nggak cocok jawabannya. 활발해요. 활발해요 ini adalah aktif. Ini adalah jawaban yang tepat. Dia seorang anak yang aktif. Jadi jawabannya nomor 2. Kalau nomor 3 itu 똑똑해요. Itu pintar. Ini kurang tepat ya, salah jawabannya. 부지런해요. Itu 부지런해요 itu rajin. Jadi ini juga tidak tepat jawabannya. Yang tepat adalah nomor 2. 활발해요. Aktif. Oke, selanjutnya. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang paling tepat dan masukkan ke dalam kolom kosong ya. Kita lihat ini nomor 3, jawabannya sudah ada tapi pertanyaannya tidak ada. Kita perhatikan jawabannya 아니요 없어요. Tidak ada. Jika jawabannya sudah menjelaskan tentang tidak ada, itu sudah dipastikan pertanyaannya tentang apakah ada gitu ya. Kalau apakah ada itu adalah 있어요 ya. Jadi jawabannya itu nomor 3 paling tepat. 누나가 있어요. Kakak perempuannya apakah ada? Katanya 없어요 gitu ya. Tidak ada. 아니요 없어요. Tidak ada gitu ya. Kalau nomor 1 itu 누구예요. Tidak cocok. Siapa? Tidak ada, itu sama sekali nggak nyambung ya. Kalau nomor 2 juga tidak nyambung. 몇 살이에요? Umur berapa? Kamu umur berapa? Masa dia jawabnya tidak ada gitu, masa nggak ada umur gitu ya. Salah juga. Terus nomor 4 가족이 몇 명이 있어요. Keluarganya ada berapa? Katanya ada berapa orang? Tidak ada katanya. Itu juga salah. Jadi yang paling tepat adalah nomor 3. 누나가 있어요. Apakah ada kakak perempuan? Katanya tidak punya, tidak ada gitu ya. Dia tidak ada kakak perempuan. Oke, selanjutnya nomor 4. 수비가 씨는 수루 씨하고 같이 살아요. Katanya Supika
apakah kamu tinggal bersama dengan Suru, katanya ya. Saraya itu tinggal, 같이 하고 hago 같이 itu adalah bersama. Suru katanya bersama Suru. Apa kamu tinggal bersama Suru, katanya gitu ya. 아니요, 아니요 berarti tidak. Suru katanya 지금 sekarang 기숙사 살아요. Nah, partikel untuk penanda keterangan tempat adalah ya. Jadi jawabannya nomor 2, 기숙사에 살아요. Suru 씨는 기숙사에 살아요. Suru tinggal di asrama, katanya. Sekarang dia tinggal di asrama. Jadi jawaban yang tepat adalah partikel ya. Jawabannya nomor 2 untuk keterangan tempat atau waktu. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Tuan 씨는 형이 있어요? Tuan apakah punya kakak laki-laki, katanya. 아니요, tidak. 그런데 akan tetapi, katanya tetapi 한 명 있어요. Tetapi saya mempunyai satu orang, kata. Satu orang apa? Kita lihat selanjutnya. 몇 살이에요? katanya. Berapa umur adikmu? 20살이에요. 20 tahun. Nah, ini udah dijelaskan di bawah. Dia sudah menanyakan berapa umur adikmu. Otomatis yang di atas jawabannya adalah tentang adiknya. Ya, karena di bawah sudah menanyakan umur adiknya. Berarti yang dia jelaskan tadi di atas adalah saya punya adik, katanya. Satu orang adik, katanya. Jadi jawabannya adalah 동생 ya, adik. Jadi 그런데 동생은 한 명 있어요. Akan tetapi saya punya adik satu orang.